Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini. Mari kita tetap semangat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu, bukan hanya mendengar tapi kami hidup di dalamnya. Sehingga apa yang baik, yang berkenan, yang mulia, yang menyenangkan hati Allah itu terus kami lakukan dan kami pikirkan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, firman Tuhan akan kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang itu berarti pendamaian itu keputusan ada di tangan kita. Kata berusaha itu berarti kita harus memutuskan. Pendamaian itu tidak dilihat salah atau siapa salah siapa benar, bukan itu. Pendamaian adalah keputusan kita untuk sebagai sebuah tindakan merendahkan hati kita. Untuk kita ini bisa melihat rencana Allah terjadi buat hidup kita. Karena saya melihat ketika hati kita tidak damai, hati kita penuh dengan kebencian, maka disitulah sumber daripada kerusuhan. Disitulah kita akan mencemarkan banyak orang. Makanya Alkitab ingin hidup Anda dan saya adalah kehidupan Kristen yang berbuah. Karena itu pertama yang perlu Anda jaga adalah ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya pendamaian itu adalah keputusan kita pribadi. Tidak dilihat siapa salah siapa yang benar. Tapi itu adalah sebuah tindakan untuk kita merendahkan hati. Saya percaya orang yang merendahkan hati adalah orang yang memiliki bumi. Orang yang akan terus dibela hidupnya oleh Tuhan. Orang ketika Anda memutuskan untuk rendah hati, Anda akan terus diingat oleh Tuhan. Karena itu tidak ada yang salah dengan kerendahan hati. Waktu kita melakukan kerendahan hati, berpikirlah seperti ini bahwa mungkin kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi. Kalau saya tidak mengambilnya, punya sikap rendah hati, mungkin kesempatan ini tidak akan datang lagi dalam hidup saya. Jadi begitu Anda dihadapkan pada kesempatan itu, ambillah kesempatan itu. Saya percaya Tuhan di pihakmu. Dia pasti akan memberkati dan dia akan membela Anda. Di balik semua kerendahan hati pasti ada kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Amin. Terus kita baca. Dan kejarlah kekudusan. Saudara yang kedua disuruh kejarlah kekudusan. Kekudusan itu bukan standar. Ya, saya kalau puasa 40 hari saya disebut kudus. Kalau saya memberi ke gereja disebut kudus. Bukan itu kekudusan. Kekudusan itu adalah kondisi di mana ketika sekitarmu berbuat dosa, ketika sekitarmu dosa itu begitu gampang dilakukan, tapi Anda tetap menjaga kekudusan. Itulah kekudusan. Anda tetap kudus, Anda tidak ikut dosa mereka. Di tengah-tengah kantormu banyak orang korupsi lah, apa macam-macam, tapi Anda tetap menjaga kejujuran. Anda tidak berdusta, Anda jujur, Anda lakukan pekerjaanmu dengan baik. Itu kekudusan. Jadi kekudusan itu seperti pohon teratai yang bunganya bagus banget. Tapi pohon teratai ini bertumbuh di air yang keruh, yang bau. Tapi bisa muncul teratai yang bagus. Itu kekudusan. Dan Alkitab berkata kejarlah itu. Kekudusan adalah sebuah keputusan kita pribadi bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya di balik kekudusan itu kita ini bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa Allah ada dalam hidup kita. Makanya saya sering kali bilang kepada jemaat yang masih pacaran, kamu tidak akan pernah masuk dalam pernikahan yang diberkati tanpa pacaran yang kudus. Pacaran kudus itu adalah bahan dasar daripada pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pacaran itu berarti prinsipnya mengasihi, itu berarti menghargai. Kita tidak akan melakukan sesuatu sebelum waktunya. Kita mengasihi berarti kita menghargai. Mengasihi, mencintai, dan nafsu itu beda banget. Kalau Anda mencintai, Anda akan tahan sampai nanti menikah. Tapi nafsu itu 5 menit aja gak tahan. Orang akan jatuh di dalamnya. Tapi orang-orang yang belajar untuk mengejar kekudusan adalah orang-orang yang tahu bahwa mengasihi, menghargai. Saya tidak akan melakukan sesuatu sebelum waktunya. Karena itu untuk hal inilah
Saya percaya Tuhan itu akan mengingat Anda. Keputusanmu untuk tinggal dalam kekudusan itu akan terus diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingatnya, dan saya percaya Anda mulai pacaranmu dengan kekudusan, Anda akan melihat betapa keluargamu yang akan Anda bangun diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, komunikasi yang baik suami istri nantinya. Oh, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang manis karena apa? Urapan kekudusan itu mengalir di rumah Anda. Amin. Karena itu mengejar kekudusan itu memutuskan untuk tinggal dalam kekudusan, menolak dosa. Sekalipun godaan dosa seks itu mungkin setiap waktu, tapi kita berkata aku tidak mau terlibat di dalamnya. Bukan hal yang susah. Percayalah, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan buat Anda. Amin, saudara. Sebab ini hadiahnya. Kemudian dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita ini perlu melihat Tuhan setiap waktu. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita. Kekudusan itu bahkan itu syarat untuk kita ini bisa melihat Tuhan. Padahal melihat Tuhan itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Hubungan intim kita dengan Tuhan itu kekuatan hidup kita. Kalau Anda lihat orang, kekuatannya bukan tampak luar. Ya, tampak luar itu biasanya menipu. Tapi seseorang kekuatannya itu apa? Di dalam ini loh. Manusia rohnya ini loh. Badannya bisa besar tapi rohnya kecil. Begitu kena masalah, nangis, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Merengek-rengek. No. Yang dikuatkan di dalam kekudusan dan bertemu dengan Tuhan adalah manusia roh kita. Anda boleh mengalami masalah tapi itu tidak akan menggoyahkan imanmu. Tidak akan membuat Anda stres karena Anda tahu bahwa bersamamu adalah Allah yang besar. Nah, disitulah fungsi manusia roh kita supaya Anda tetap dikuatkan. Nah, cara menguatkan manusia roh adalah melihat Tuhan. Berjumpa dengan Allah secara pribadi dalam hadiratnya. Doa-doa Anda di mana Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Itulah letak kekuatan hidup kita. Seperti pohon yang besar, kekuatannya itu di mana? Di akarnya. Akarnya nggak kelihatan. Demikianlah kehidupan doa kita. Mungkin orang lain nggak tahu. Tapi doamu itu yang membuat hidupmu sangat kuat, kokoh. Dan disitulah membuat Anda akan tinggal di dalam kekudusan dan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Melihat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, saudara. Melihat Tuhan juga membuat kita ini lebih menghargai Tuhan. Masih ingat ceritanya Yesaya. Ya, Yesaya itu ketika melihat Tuhan, baru dia menyadari bahwa aduh aku ini najis bibir. Aku telah tinggal di bangsa yang najis bibir. Bukan Yesaya bukan seorang yang suka nyumpai sana sini, bukan. Yesaya itu seorang nabi. Apa yang membuat dia merasa najis bibir? Karena dia tidak berfungsi kenabiannya. Ya, Uzia adalah raja yang terus berbuat dosa di depannya. Tapi karena ada hubungan kerabat, Yesaya ini sungkan dengan Uzia. Dia lebih menghargai perasaan Uzia daripada perasaan Tuhan. Tapi ketika Yesaya suatu saat ketika dia melihat Tuhan, maka dia menyadari bahwa aku ini telah menghargai orang lebih daripada Tuhan. Makanya dia bertobat di situ. Dia mengambil keputusan, Tuhan ini aku pakailah aku. Aku akan kembali kepada apa yang Tuhan mau. Penghargaan akan Tuhan itu muncul ketika orang melihat Tuhan. Saya percaya ketika Anda melihat Tuhan, Anda akan lebih diberi kekuatan untuk menghargai Tuhan dalam hidupmu. Anda akan lebih menghargai Tuhan daripada perasaan orang lain. Anda akan menghargai Tuhan yang merupakan juru selamat dan kehidupanmu. Ya, lebih daripada orang lain. Dan disitulah Anda akan bisa menjaga kekudusan. Disitulah Anda akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan hidup kita diperbarui di sana. Kekuatan hidup kita selalu diperbarui di situ. Dan biar nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan Anda. Perkataan tingkah lakumu akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena Anda adalah orang yang terus melihat Tuhan dalam hidup Anda. Karena itu pagi hari ini kita belajar pertama berusahalah hidup damai. Ya, pendamaian itu bukan dilihat siapa yang salah siapa yang benar, tapi pendamaian itu keputusan kita untuk merendahkan hati. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Kekudusan itu adalah sebuah keputusan untuk kita mengejar dengan sengaja kita mengejar kekudusan. Dari kekudusan itulah ya kita akan bisa melihat pertumbuhan rohani kita. Keluarga yang diberkati tidak mungkin ya kalau tidak melalui pacaran yang kudus. Kalau Anda melalui pacaran yang kudus, pasti satu ini keluargamu diberkati Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, melihat Tuhan. Tanpa kekudusan itu seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kenapa orang penting melihat Tuhan? Karena melihat Tuhan itu adalah sumber kekuatan hidupnya.
melihat Tuhan itu adalah sumber untuk dia terus menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Karena itu saya percaya di dalam Tuhan pasti ada pertumbuhan rohani. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk terus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Itu biar menjadi keputusan kami untuk hidup damai. Lalu yang kedua, biar kami boleh tinggal dalam mengejar kekudusan-Mu. Sebab dengan kekudusan kami akan terus mendapatkan berkat hidup kami. Dan kami boleh melihat Tuhan. Disitulah kami boleh menghargai Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau ajari kami terus menjadi orang Kristen yang bertindak tegas buat semua dosa, berkata tidak kepada semua dosa. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kau memberkati kami, kami orang yang mendengarkan renungan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. 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 Senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Ya, di acara Renungan Firman-Mu setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah, ya, di YouTube KMS Kalimantan. Nah, saudara ikuti terus acara-acara yang memberkati Anda. Jangan lupa, saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara rohani yang pastinya memberkati hidup Anda. Nah, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Tuhan berkati.